Ada orang tidak makan, Anda tidak wajib memberi dia makan menurut hukum negara, tapi Anda mau memberinya makan berarti Anda punya ihsan, kan begitu? Anda tidak harus membayar apa-apa tapi Anda mau membayar untuk kemaslahatan, maka Anda punya ihsan. Nah, ihsan ini lahir dari kesadaran spiritual dan moral dari setiap orang. Nah, yang kelima, soleh. Soleh itu juga baik. Soleh adalah kebaikan yang sudah dihitung seluruh kemungkinan sosial dan dialektikanya, sehingga ketika sebuah peraturan diterapkan, dia sudah sangat minimal mudorotnya. Semakin besar mudorotnya, semakin rendah kesolehannya. Semakin kecil mudorotnya, semakin tinggi kesolehannya. Kalau masih ada orang yang merasa terancam, berarti belum soleh. Nah, pasal ini, aturan Perpu tahun 65 ini belum soleh, karena hari ini terbukti kita bertemu dengan orang-orang yang merasa terancam. Maka kita harus mensolehkan aturan ini. Tidak usah dicabut, tapi disolehkan. Nah, itu tadi saran saya. Akhirnya kedua belah pihak alhamdulillah terima kasih gitu. Jadi teman-teman YLBHI, Komnas HAM segala macam juga terima kasih, terutama karena saya mengatakan ini aturan belum soleh. Maksud saya belum pernah ke warungnya Pak Soleh. Itu ya. Kira-kira seperti itu. Tidak mudah, Dadang. Tidak mudah. Sidang seperti itu, ngomong harus formal, hanya 15 menit. Tapi harus merangkum seluruh masalah. Tidak mudah apalagi untuk mendamaikan dan mencari titik tengah seperti itu. Tapi alhamdulillah Allah membimbing. Sehingga tadi semuanya matur nuwun. Gitu loh. Sampai saya bingung. Mestinya karena saya nggak menyarankan dicabut, mestinya saya dimarahi dong sama YLBHI. Tapi enggak kok tadi. Setahu saya, yang saya alami tidak. Saya malah ketemu mereka habis itu banyak sekali dan mereka terima kasih. Bukan saya senang diterima kasih, tapi bahwa kita mencoba menerapkan ma'iyah itu di setiap masalah-masalah. Dan ternyata semuanya oke. Meskipun kemudian masih ada di luar sidang itu kemudian ulil lewat, dajjal. Lucu ono sing ngono iku. Halal darahnya. Ngono terus aku gak ngerti toh kalau ada gitu-gitu. Aku takon sapa sing diarani dajjal. Ulil taku. Ulil cak temen aku. Ayo aku ngono, aku dajjal. Ayo sapa sing ngomong aku dajjal? Anjene yo, kaya lapa kon? Kae terus aku dajjal. Ngono nek aku dikon dajjal. Kae terus kon, terlambat kon. Aku ket awal lahir wis dajjal. Siungen aku biyen. Iku dawa. Jadi kalau saya dikafirkan orang, saya berterima kasih. Itu sama dengan saya memang belum pantas jadi sarjana, saya tidak diberi sertifikat sarjana, maka saya perlu belajar kembali supaya saya bisa jadi sarjana. Kalau saya masih disebut kafir, berarti saya masih belum lulus keislaman saya, maka saya akan lebih mengintensifkan Islam saya. Jadi saya terima kasih kepada yang mengkafirkan saya, kan begitu. Matur nuwun saya. Terus, ya tapi kan nggak boleh dong mengaku dirinya kafir. Loh, di mana-mana orang cantik itu nggak pernah saya cantik loh. Nggak ono. Iku jenenge kemayu. Orang ganteng, bagus, aku bagus loh. Ora ono aku gembagus. Gitu. Ada orang, sorry ya jangan marah, aku iki wong soleh loh. Ono ngomong ngono. Nek ono ngomong dugangen aku. Jadi saya disuruh menyebut diriku saleh begitu. Enggak dong, aku menyebut aku kafir. Semua nabi-nabi memberi pelajaran kepada kita. Ini kuntu minadz zalimin. Tidak ada nabi mengatakan ini minas sholihin. Gak ono. Sobirin ono. Innallaha ma'as sobirin. Pada suatu pagi, waktu ujian SMA, saya dapat berita sobirin tidak bisa ikut ujian. Keceblung sumur. Wah, kita lari di Toto Prajan. Iling tau gue, di Toto Prajan. Wah, kita lari ke sana. Wah, kita ambil sobirin pakai tali itu. Begitu sampai di atas sumur, dia sudah setengah pingsan. Innallaha ma'as sobirin. Tuhan benar-benar bersama sobirin. Loh,
Apa Allah kita sakiti dengan pemikiran-pemikiran seperti itu? Apakah Allah senang kita mengumumkan kebaikan kita? Ataukah Allah mengajarkan kita berendah hati, merasa jelek atau merasa baik? Yang baik merasa jelek dong. Ya biar toh. Sorry aku soleh. Aku kemetak kayak menurut. Nggak bisa dong. Gitu loh. Oke. Nah, jadi kira-kira gitu Mas Adang tadi ya. Oke. Sekarang kita cicil. Nanti kita bisa kembangkan mengenai kesabaran. Tapi saya cicil yang tadi belum saya jawab soal maaf tadi Mas ya. Itu Allah luar biasa loh Mas. Soal memaafkan tadi loh. Rumusnya itu bukan Allah memaafkan. Kalau Allah memaafkan maka manusia memaafkan. Bukan. Terbalik. Kalau sesama manusia engkau memaafkan, engkau sudah maka aku memaafkan, kata Allah. Loh, aneh loh itu Mas. Kudune lah, nah aku Gusti Allah, sak karepku tak sepuro tak gak sepuro. Ruwet kan. Ngono nah aku Gusti Allah. Ini Allah ini aneh. Kalau kalian sudah minta maaf dan dimaafkan oleh saudaramu yang engkau berbuat kesalahan, maka aku maafkan kamu. Lu lah enak toh dia nganut kita. Lu Allah kayak gitu kok kamu nggak mau itu lah. Allah itu enaknya luar biasa. Kamu lah top dah dia itu. Top. Cuman dia mau ngasih rezeki kamu, dia ragu-ragu karena dia agak anu ya sama saya. Nanti tak simpen dulu. Ntar kalau dia sudah senyum sama saya, tak kasih banyak gitu Mas dia Mas. Itu sudah saya tanya, sudah saya interview dia. Nah, mengenai Allah itu Anda jangan tergantung kepada berita-berita, informasi dan rumusan-rumusan mengenai Allah dari kiri kanan Anda. Allah itu pokoknya kebenaran yang benar-benar di dalam diri Anda. Disitulah jalannya. Jangan menurut ini, nanti dulu. Oke, menurut ini juga penting. Tapi yang terpenting adalah penemuan kebenaran dan cinta yang sungguh-sungguh di dalam dirimu. Itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Makanya orang sekarang ilallah di mana, tapi itu berdasarkan khutbah di masjid, berdasarkan omongannya ustadz ini, kiai ini kan begitu. Mendeng dadang. Dia ngomong la ilaha supaya dia tahu semua yang bukan Allah, sehingga dia menemukan yang sungguh-sungguh Allah. Kan begitu. Untuk referensi, Sokeh itu nama seorang kiai, itu gurunya Mbahnya Gus Dur. Mbahnya Gus Dur itu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, itu punya kiai namanya Kiai Sokeh di Tambak Beras, jenenge pesantren Selawe. Selawe itu 25, jadi santrinya hanya 25, salah satunya adalah Mbahnya Gus Dur ini, kan gitu. Nah, Kiai Sokeh ini turunan ke-9 dari Pangeran Benowo. Pangeran Benowo ini dulu setelah kecewa sama konflik-konflik politik di Pajang, dia mengembara ke barat, balik ke timur, kemudian hidup di masa tuanya di Jombang dan kuburannya ada di Wonosalam. Dari situlah garis keilmuannya ke Hadratus Syekh. Kan gitu. Nah, ini sekedar untuk referensi. Saya mengerti apa yang Anda bicarakan tadi mengenai tokoh pluralis, tapi suka apa-apa lah Mas, suka masalah lah. Sudah ambil sana dunia. Ambil semua gelar untukmu. Aku tidak punya gelar apa-apa. Karena kalau manusia sudah memberiku gelar, nanti Allah akan mengurangi gelarnya untukku. Kan begitu. Ngono caranya Mas. Itu caranya menghibur walaupun gak oleh gelar ini ya. Oh, gitu kok ruwet. Mari kita remehkan diri sendiri gitu loh. Kalau Anda sudah sanggup meremehkan diri sendiri, maka Anda menjadi besar. Kan begitu? Betul enggak? Tenang aja. Wong dikafirno kok ruwet. Lho, ya napa sampeyan iki terus iki lho ya apa nek kula kafir kula wis kepiye. Lho alah. Wong kula niku nek turu mawon wiritanku iku kafir liberal. Liberal wiritanku.